Hai, apa kabar kalian semua, Potatowers? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai apa saja yang akan berubah di tahun 2026 untukmu, ya. Tahun 2026 untukmu. Kita akan ambil satu tema di tahun 2026. Bagaimana keberuntungan kamu ya di tahun 2026? Wah, teman-teman. Di tahun 2026 aku melihatnya akan ada sebuah perubahan besar. Perubahannya ini itu memang kesannya kayak menyakitkan, tetapi kamu harus mengikhlaskan sesuatu yang harus dibuang. Mungkin awalnya kamu ngerasa ini seperti kegagalan, padahal bukan. Padahal semesta itu lagi membersihkan segala sesuatu yang memang sudah tidak berlaku di hidupmu lagi. Ya. Kita lihat di sini, ada kartu Ace of Cups. Lalu ada kartu Five of Swords. Orang-orang atau sesuatu yang membuat kamu ribet itu sepertinya akan di bumi hanguskan oleh semesta. Wah, bahasa di bumi hanguskan ini sepertinya memang hal-hal buruk yang ada dalam hidup kamu yang sudah terjadi di tahun 2025 ini akan diselesaikan sama semesta. Oke. Di sini kita punya kartu The Star, ya. Untuk itu akan muncul sebuah harapan baru atau kehidupan baru. Semesta akan menggantikan sesuatu ini dengan hal yang lebih baik, ya. Sehingga apa? Aku kayak melihatnya ada sebuah kesuksesan, ya, terhadap kehidupan kamu. Tuhan itu memberikan sesuatu yang baru, memberikan harapan baru, memberikan rezeki baru untuk kamu. Kita akan lihat ya untuk aspek kehidupan kamu di tahun 2026. Oke. Ada kartu Queen of Swords, ada kartu Temperance, dan ada kartu The High Priestess. Sepertinya aspek kehidupan kamu di 2026 itu sudah lebih mengarah kepada keseimbangan dan keseriusan. Jadi memang sangat membutuhkan apa? Buah pikiranmu yang positif. Kamu bayangin, kalau kamu dikelilingi dengan energi-energi yang tidak baik, bagaimana kamu bisa menuju ke masa depan kamu? Ya, di sini yang semesta berikan kepada kamu ada kartu Ace of Wands, ada kartu Page of Swords, dan juga ada kartu harapan, keinginan. Jadi mungkin ada keinginan dari kamu pengen apa nih? Dari hal terkecil dulu deh. Dari hal terkecil dulu. Mungkin kamu pengen ada uang. Mungkin kamu pengen ada kestabilan pekerjaan. Semesta akan berikan itu. Tetapi memang kamu harus berusaha melepaskan sesuatu yang buruk dalam dirimu. Karena kalau misalnya gini, kamu kebiasaan boros, ya kan? Semesta nggak bakal ngasih rezeki yang berlebih. Kenapa ya? Kamu sia-siakan. Atau kamu di sini terkoneksi dengan orang-orang yang tidak memberikan keuntungan. Buat apa? Karena keuntungan kamu akan diperas sama mereka. Itu ya. Kita lihat dari rezeki kamu. Rezeki akan banyak sekali. Temanya itu kerja keras ya, kerja keras dan peluang itu akan terbuka besar untuk kamu. Malah di sini ada kondisi kamu tuh takut salah langkah atau galau memilih saking banyaknya peluang yang ada dalam hidup kamu. Aku melihatnya akan ada sebuah perbaikan, walaupun memang perbaikannya terasa pelan. Tetapi di sini teman-teman,
ketika kamu di sini memang memiliki masalah keuangan ini tuh akan pelan-pelan berakhir. Karena kenapa? Kamu sudah mulai lagi menumbuhkan skill kamu. Jadi kamu akan riset keuangan kamu ke arah semula. Yang penting kamu nggak boleh boros ya. Untuk rezeki kamu, ada kartu Queen of Cups, ada kartu The Hangman, ada kartu King of Wands. Di tahun 2026 semuanya adalah serba kontrol. Tema rezeki adalah kontrol. Dimana ketika kamu di sini tidak terlalu hype dengan sesuatu, kamu masih bersyukur dengan hal-hal yang kamu punya, maka rezeki itu akan datang loh Kak ke kamu. Rezeki itu akan akan menemani hidup kamu di 2026. Selama apa? Kamu jangan terlalu kayak beli sesuatu yang hype, sesuatu yang baru, tetapi memang kamu harus kumpulkan uang. Misalnya kamu pengen beli, sekarang lagi hype nih, aku pengen utang untuk beli ini, beli itu. Jangan dulu ya. Ini kita sudah baca rezeki, kita sudah baca mengenai kisah keuangan dan rezeki. Gimana dengan cinta? Gimana dengan cintamu? Kita akan buka di sini ya teman-teman. 8 kartu untuk yang single. Delapan kartu untuk yang berpasangan. Kita mulai dari yang single dulu. Oke. Buat kamu yang masih belum punya pasangan, sepertinya kamu ingin mengakhiri kesendirian kamu dengan cara apa? Kamu ingin mendobrak kegalauan hatimu. Ya, mungkin untuk yang baru putus kan mungkin ada traumatik. Nah, di sini di tahun 2026 sepertinya hati kamu tuh sudah siap bertemu dengan orang baru. Orang barunya tuh seperti apa yang nanti kau akan temui? Kita lihat di sini ya, orang baru ini yang pasti memang bukan kriteria kamu banget, tapi dia cukup baik kok. Dia cukup baik. Usianya sepantaran sama kamu. Ya, orangnya cukup bijak. Orangnya introvert, tidak pernah mau aneh-aneh. Tujuan dia adalah serius, ya. Tujuan dia adalah serius, dan kalian sama-sama di sini punya kisah masa lalu. Ditinggalkan seseorang, ya. Aku nggak bisa lihat di sini dia janda atau duda, ya. Yang pasti dia pernah ditinggalkan seseorang. Buat kamu yang berpasangan, sepertinya tahun 2026 ini akan menjadi momen indah. Ada yang menikah di sini, ada yang ketemu cowok impian, ada yang mantannya mungkin balik lagi. Itu aku lihat. Orang yang akan dekat dengan kamu di sini bisa jadi adalah orang dari masa lalu kamu. Untuk mantan nih, ada orang dari masa lalu kamu yang mau kembali. Tetapi kalau kalian di sini sudah menikah, percayalah teman-teman, percayalah, hubungan kalian akan langgeng. Seperti itu. Jadi untuk masalah cinta saya rasa nggak masalah. Tapi di tahun 2026 itu akan lebih bicara mengenai sisi perubahan hidup kamu. Cinta tuh bukan jadi satu momok persoalan lagi, tapi lebih kepada karir dan juga rezeki. Kita lihat ya, aura kamu di tahun 2026 seperti apa. Energi kamu sih sebetulnya let it flow. Kamu udah nggak mau lagi banyak banyak mikir. Kamu kayak ngikutin, tapi memang ada kekhawatiran atau kecemasan dalam diri kamu. Banyak yang di sini kayaknya sudah mulai nggak mau berpikir yang ribet-ribet.
ya. Mungkin di sini jika kalian mengalami masalah cinta di tahun 2026, kalian itu punya keputusan akan lanjut atau putus, gitu aja. Di sini harus kalian waspadai adalah banyak yang mengisolasi diri. Atau mungkin tiba-tiba kayak menghilang gitu. Kayak menghilang gunanya apa? Ya pengen fokus ke diri sendiri. Mungkin tema kamu tuh lebih seperti udah capek ya, udah capek. Karena mungkin kamu ada yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok kayaknya kayak banyak gangguan. Jadi ada yang menarik diri dari keramaian. Karena kenapa? Pengen mencari jati diri. Nah, ini adalah satu challenge buat kalian, dimana kalau kalian itu merasa kayak sudah jenuh atau apa, kalian coba deh tanyakan ke diri sendiri. Kalian ini selama ini berdealing nggak dengan orang yang tepat? Selama ini kalian jalannya bagus nggak? Kondisi keuangan kalian seperti apa? Ya, apa sih yang menyebabkan kondisi kalian itu sebetulnya tidak baik-baik saja? Kayaknya semua tuh serba kepepet, semuanya serba pas-pasan. Apakah karena pengaruh seseorang? Apakah kamu capek untuk cinta? Ya mungkin ada kan misalnya kamu punya pacar pengangguran gitu. Pacar kamu enak-enakan aja, kamu yang terlalu kasih asupan materi ke dia. Tinggalin nggak? Tinggalin. Karena udah capek gitu kan. Di sini ada kartu Nine of Swords sama kartu The Moon. Ada kartu Queen of Wands dan ada kartu Eight of Wands. Aku sih kayak melihatnya nasihat buat kamu untuk segala sesuatu yang memberatkan diri kamu, tolong ditinggalin, nggak usah dipikir, nggak usah dipertahankan. Kenapa? Ini akan menjadi racun buat kamu. Kamunya nanti susah move on, kamunya nanti akan susah untuk berdikari. Karena kenapa? Ada beban. Ya kalau misalnya yang kamu bebani ini adalah keluarga kamu. Ya. Yang harus kamu fokuskan apa di tahun 2026? Ada kartu The Fool. Materi. Ya, materi untuk masa depan kamu. Kalau kamu di sini single mom atau apa, kalau mau pilih pasangan, pilih yang sudah settle secara keuangan. Jangan cuman asal pilih pasangan buat kamu yang cewek, jangan asal pilih pasangan tapi nggak jelas kerjanya apa si cowok ini. Mendingan kamu sendiri. Terus di sini jangan apa-apa kamu jadikan beban. Kalau misalnya kalian bekerja, jangan ada yang resign dulu. Itu saran aku. Jalanin sesakit-sakitnya. Karena kita nggak pernah tahu di tahun 2026 peluang pekerjaan itu makin mudah apa susah. Ya kita doain aja ya, semoga ekonomi keuangan kita tuh menjadi lebih baik. Gitu. Bottom of deck-nya kita punya King of Pentacles, Knight of Wands, dan ada kartu Seven of Pentacles. Kamu harus ngumpulin uang banyak, teman-teman. Fokuslah kepada materi. Berarti cinta itu di tahun 2006 bukan menjadi satu masalah besar buat kamu. Yang menjadi masalah besar adalah dengan siapa kamu berdealing, tepat atau tidak, posisi kamu apa, apakah lingkungan kamu toksik atau tidak. Terus fokus kamu nggak boleh pecah. Jangan kepengaruh mau beli ini, mau beli itu. Ya, kalau misalnya kamu tidak mampu, dalam setahun 2 tahun berdikarilah dulu teman-teman. Kumpulin dulu sebanyak-banyaknya, nggak usah beli apa-apa. Cukup, sudah cukup. Gunakan apa yang sudah kamu punya. Bersyukurlah dengan apa yang kamu punya. Nggak usah apalagi namanya gadget atau apapun. Ya, gadget itu tuh setiap tahun keluar. Nggak usah diikutin nafsunya. Karena orang-orang itu akan terjebak dengan gadget, dengan sesuatu yang hype gitu loh. Tiap tahun tuh udah berubah gitu. Kamu nggak akan kehilangan momen. Ya, tapi jangan sampai cuman hanya gara-gara konsumtif, kamunya di sini kejebak hutang dan lain-lain. Itu saran aku. Karena di tahun 2026 itu sebetulnya bagus untuk kalian bekerja keras. Karena kalau kita jumlah 2026 itu tuh hasilnya kalau kita jumlah dari numerologi ya, 2025 itu kan udah jatuhnya 5.
udah jatuhnya itu 9 kalau kita jumlah semuanya. Ya, kalau kita kecilkan, angka kecil 2026 itu sama dengan angka 1. Jadi, ya bukan jumlahnya ya, tapi kalau kita kecilkan angkanya itu jadi 1. Kamu harus apa? Kamu harus berdikari untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada yang membantu. Dunia itu semakin sulit, jadi aku harap di tahun 2026 fokuslah kepada keuangan. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Semoga kalian suka dengan bacaannya. See you next see you. I love you. Bye-bye.